Namun kemanusiaan ini tidak dapat memastikan arah yang harus ditempuh. Hanya Tuhan saja yang tahu, yang akan membimbing arah langkah kita menuju tujuan, dan tentu perjalanan yang penuh berkat dalam kasih sayangnya. Kita memuji Tuhan bersama-sama dari dalam nyanyian rohani 14 ayat 1, 2, dan 3. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Yang mengasihi kita, kiranya pertolongan datang daripadanya. Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan, kiranya turun atas kita sekalian. Amin. Dan salam atasmu juga. Mari kita saling berjabat tangan kiri kanan kita. Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Nyanyian rohani nomor 94 bait 1 dan baitnya yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan dari kitab Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia memerintah aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Beroleh hati yang bijaksana. Jadi Yohanes 95 baitnya yang pertama. Firman-Mu berpengetahuan. Firman-Mu berpengetahuan sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, tiba saatnya bagi kita sekalian untuk membaca dan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bersatu di dalam doa kita. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas kasih, pimpinan dan penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam hari-hari kehidupan kami. Ketika di hari ini Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, jemaat GKI Getsemani Kota Raja, kami semua berkumpul di pesisir pantai Hamadi yang indah ini Tuhan, menikmati alam ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Kami hendak membuka tahun pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan jemaat ini Bapak. Namun sebelumnya Bapak, dalam mendasari semuanya itu kami akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan dalam menjalani seluruh aktivitas pekerjaan bahkan pelayanan kami sepanjang tahun 2023 ini Bapak. Tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami baca ini senantiasa boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan ini. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa kepadamu. Di saat ini kami mohon kiranya Tuhan Engkau memelayakan kami semua sebagai orang tua, anak muda dan anak-anak untuk boleh menerima firman yang kudus ini Bapak. Bersabdalah kepada kami Tuhan, dan kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu di saat ini. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah pembukaan tahun pelayanan kita ini terbaca dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Satu ayat saya sambil menjadi bahan perenungan kita. 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Jika Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak telah mendapatkan bagian pembacaan itu, saya akan membacakan satu ayat dari 14 ayat yang tersirat dalam pasal ini. 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12 berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12.
Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena kasih setianya yang besar telah menuntut kita semua dalam menjalani hari-hari hidup kita secara khusus, dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan, bahkan juga dalam seluruh pelayanan kita di sepanjang tahun 2022. Tuhanlah yang telah memberkati kita semua boleh hadir di Pantai Hamadi yang indah ini untuk membuka kembali tahun pelayanan yang pernah kita akhiri, dan hari ini kita akan membuka dan memulai seluruh aktivitas pelayanan kita di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian dari ayat ini adalah satu kisah, tentu Bapak Ibu tahu, di mana ketika bangsa Israel melawan bangsa Filistin dalam peperangan di Hilir Betkir itu, dengan pertolongan Tuhan bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Dan kemudian atas kemenangan itu maka Nabi Samuel ia mendirikan sebuah batu tugu peringatan antara Mispa dan Yesana. Lalu Samuel menamai batu tersebut dengan nama Ebenezer, yang artinya batu pertolongan. Lalu Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kata-kata Nabi Samuel tersebut punya dua makna tersendiri, baik di masa yang lalu, bahkan di masa yang akan datang atau masa depan dari bangsa itu. Maksud Samuel adalah bahwa sejauh itu Tuhan telah menolong mereka dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Ketika menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah bangsa itu. Ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin di Hilir Betkir, Allah bersama-sama dengan mereka. Yang kemudian dalam peperangan itu Israel menang dan mereka berhasil memukul mundur bangsa Filistin sampai ke Hilir Betkir. Itulah menjadikan Samuel mau memperingatkan bangsa Israel ini tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kehidupan bangsa itu sendiri. Dan sangat jelas bahwa sejauh itu Tuhan telah menolong mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka sehingga mereka mampu dapat melewati setiap rintangan dalam kehidupan mereka. Samuel pun yakin bahwa Tuhan pun akan menolong mereka, bukan di masa-masa itu saja, tetapi di masa-masa yang akan datang, di masa depan dari bangsa itu sendiri. Sehingga bangsa Israel ini akan senantiasa mengalami pertolongan dari Tuhan. Kalau kita baca kisah itu selanjutnya, 20 tahun setelah kemenangan bangsa Israel atas Filistin, 20 tahun kemudian bangsa ini kalah kembali. Namun kemudian 20 tahun yang berikut, karena mereka mengandalkan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, maka bangsa ini kembali bangkit dan menang, hidup kembali, dan mereka menjadi bangsa yang sangat besar, menjadi bangsa yang sangat ditakuti, disegani oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pun kita hari ini. Sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kita dari awal sampai akhir tahun 2022, ketika kita menutup tahun pelayanan kita dalam seluruh aktivitas kerja, bahkan dalam pelayanan kita. Kita percaya bahwa Tuhan terus menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita, sehingga kita semua boleh berkumpul kembali sebagaimana kita ada di tahun yang lalu, kita ada di tahun ini. Itu karena apa? Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang besar telah memungkinkan kita semua kembali berkumpul di Pantai Hamadi untuk membuka kembali tahun pelayanan yang pernah kita akhiri itu. Dengan yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di tahun yang lalu tak pernah berubah.
Pertolongan dan penyertaan Tuhan itu akan berlaku lagi di tahun 2023 ketika kita akan membuka seluruh aktivitas kerja bahkan pelayanan kita di tahun 2023 ini. Kita percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan itu terus berlanjut dalam kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, dalam kerja kita, dalam pelayanan, bahkan dalam pengabdian kita. Baik sebagai majelis jemaat, baik sebagai badan pelayan unsur-unsur jemaat, bahkan dalam kepanitiaan di dalam jemaat. Kita percaya bahwa kita telah dimampukan oleh Tuhan. Kita boleh bekerja dan melakukan segala hal bagi Tuhan. Dan kita percaya ketika hari ini kita akan membuka dan memulai sesuatu yang baru, maka Tuhan akan terus menolong kita, memberkati kita untuk melewati tahun pelayanan di tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, selain kita membuka tahun pelayanan kita di tahun 2023 dalam persekutuan Jemaat GKI Getsemani, kita juga bersyukur bersama-sama dengan kaum Bapak, secara khusus PKB Week 5 yang ditunjuk oleh PKB tingkat jemaat sebagai panitia pelaksana Natal tahun lalu. Dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat melaksanakan apa yang dipercayakan itu, sehingga Natal persekutuan kaum Bapa Jemaat Getsemani boleh terlaksana dengan baik. Dan pada hari ini kita bersyukur untuk dua hal. Ketika kita membuka tahun pelayanan, PKB Week 5 atas kepercayaan PKB tingkat jemaat melaksanakan Natal juga akan membubarkan. Saya pikir jangan bubar. Kalau bubar nanti setelah ibadah kita bubar dan masing-masing jalan. Tetapi kita mengakhiri semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Jangan pakai kata bubar. Nanti itu bubar dan terkembali-kembali. Jadi kita mengakhiri tanggung jawab yang diberikan oleh PKB tingkat jemaat kepada kita untuk melaksanakan tanggung jawab Natal PKB jemaat di tahun 2022 kemarin. Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita akan memulai seluruh kegiatan kita dalam pelayanan kita di tahun 2023 ini. Kita meyakini pertolongan dan penyertaan Tuhan di tahun 2022 kemarin itu akan menjadi dasar bagi kita dalam menjalani seluruh pelayanan-pelayanan kita di tahun 2023 ini. Melalui persekutuan kita, melalui kesaksian kita, bahkan melalui pelayanan-pelayanan kita yang nyata di tahun 2023 ini. Tema kita hari ini mengatakan bahwa kasih Kristus menggerakkan gereja untuk terus mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Kasih Kristus itulah yang akan menggerakkan gerejanya untuk terus giat melakukan tugas-tugas pelayanan ini. Baik itu dalam persekutuan, dalam kesaksian, bahkan dalam pelayanan kasih kita kepada sesama. Sehingga kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun pengharapan, tahun pembaharuan. Kita bangkit kembali dan kita semangat. Kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan dengan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sebagaimana Samuel berkata dalam bagian ini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya bahwa bukan sampai di sini, tapi Tuhan akan terus menyertai kita dan menolong kita sepanjang tahun 2023. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hal yang terjadi. Namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tak pernah berakhir dalam kehidupan setiap orang percaya. Hari ini kita membukanya dengan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sebagaimana Dia mengantar kita dari tahun 2022 masuk 2023, Dia akan menyertai kita dari 2023 sampai mengakhiri 2023 masuk 2024. Kita harus yakin dan percaya akan janji-janji Tuhan bagi kita. Jadi Israel ketika bergantung mengharapkan Tuhan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Setiap peperangan, setiap
momen-momen penting yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, untuk memulai sesuatu di tahun yang baru, harus percaya. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang hidup. Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia dan alam ciptaan ini. Sebelum saya mengakhiri renungan yang singkat ini, saya mau bilang sama Bapak Ibu, ada sebuah lagu sekolah minggu yang berkata seperti ini: biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Janji pernyataan Tuhan itu dinyatakan pada tanggal 1 Januari. Ketika Bapak Ibu meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru, Tuhan menyatakan bahwa saya akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kita percaya janji Tuhan, karena Tuhan tak pernah ingkar janji kepada kita. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, inilah bagian firman Tuhan yang terus menguatkan kita, memotivasi kita untuk melangkah memasuki tahun pelayanan yang baru. Mari saya mengajak Bapak Ibu, baik majelis jemaat, badan pelayanan, unsur-unsur jemaat, dan semua kita yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, berjalan bersama-sama untuk membangun pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. PKB Prima disilakan menyanyi untuk Tuhan. Setiap hari tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu yang berlimpah bagiku seumur hidupku. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu yang berlimpah bagiku seumur hidupku. Ku patut dan mengaku
Terima kasih Yesus atas kasih sayang-Mu. Tak pernah berubah, kini dan selamanya. Tak pernah berubah, kini dan selamanya. Tuhan memberkati pujian dari PKB Wilayah. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu kepadanya, karena hanya Dialah pokok selamatmu. Marilah kita memuji Tuhan karena rahmat-Nya yang besar. Rohani 76 ayat 1 dan seterusnya mengantar kita dalam hal pemberian persembahan syukur kita di hari ini. Tuhanku berkat-Mu limpah. Sebelum kita datang dalam doa syukur dan syafaat, diberikan kesempatan pujian seluruh majelis jemaat GKI Getsemani untuk memuji Tuhan. Disilakan. Ya, jemaat juga bisa ikut menyanyi dengan majelis. Bapa
Iya. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, marilah kita doa syukur dan syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Oleh karena kasih dan setia Tuhan yang begitu nyata telah menyertai perjalanan kehidupan kami hingga di hari yang ke-21 di hari ini, hari Sabtu 21 Januari 2023. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa nyata dalam kehidupan kami semua, baik sebagai pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan, jemaat GKI Getsemani Kota Raja. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami telah menerima firman-Mu sebagai sumber kekuatan bagi kami. Kami percaya sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ketika menghadapi bangsa Filistin di hilir Betkir. Mereka menang dalam peperangan itu karena Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi bangsa itu, tidak mungkinlah bangsa itu akan memenang peperangan melawan bangsa Filistin. Ketika Israel bergantung dan berharap kepada Tuhan, maka mereka meraih kemenangan. Disitulah Nabi membangun sebuah tugu peringatan bahwa begitu jauh Tuhan telah menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Bahkan Tuhan telah memberikan kemenangan dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Tuhan, kami percaya ketika kami membuka seluruh kegiatan kami di tahun pelayanan kami yang baru di tahun 2023, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan senantiasa menyertai kami semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, kerja dan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Bapa di sorga, firman-Mu akan menjadi pelita bagi kami, akan menjadi motivasi bagi kami dalam menjalani, dalam melangkah, menjalani tahun-tahun kehidupan kami di tahun 2023 ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Bilang firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Berkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang berkenan hadir pada hari ini bersama-sama. Sebagai jemaat Tuhan kami berkumpul, mensyukuri segala kebaikan Tuhan, dan membuka tahun pelayanan kami di tahun 2023. Bersama-sama dengan PKB Week 5 yang telah dipercayakan oleh PKB tingkat jemaat untuk melaksanakan Natal bersama PKB jemaat di tahun 2002 yang lalu. Hari ini mereka berkumpul bersama-sama dan mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh PKB tingkat jemaat kepada mereka. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu bagi kami. Sebagaimana doa pemazmur, kiranya Tuhan melanjutkan kasih setia-Mu bagi kami sekalian di sepanjang tahun 2023 ini. Berkati kami semua, baik pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Getsemani, bahkan Majelis Jemaat, Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat, BPPG Jemaat, kepanitiaan di dalam Jemaat. Tuhan berkati kami semua dalam memulai pekerjaan pelayanan kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di sorga, terima kasih. Menikmati segala kebaikan Tuhan di hari ini. Bersama-sama dengan seluruh warga jemaat kami ada di Pantai Hamadi, kami akan menikmati keindahan alam yang Tuhan berikan bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan. Sekiranya di sepanjang kami ada di tempat ini, kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan terus berlaku bagi kami bersama-sama dengan anak-anak kami. Sehingga hari ini kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Tuhan, kami minta penjagaan dan penyertaan bagi kami semua. Halau daripada kami segala hal yang merintangi kami.
dalam perjalanan hidup kami. Susah dan mara bahaya Tuhan jauhkan. Tuhan hadirkan sukacita dalam kehidupan jemaat ini, supaya hari demi hari berkat-berkat Tuhan senantiasa menjadi bahagia dalam kehidupan mereka. Kami telah memberikan persembahan syukur bagi-Mu ya Tuhan, melalui persembahan yang telah kami berikan melalui tanggung-tanggung kolekta. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu dan anak-anak yang mengucap syukur di hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengkuduskan persembahan-persembahan ini, yang kemudian Tuhan atas perkenan Tuhan sendirilah persembahan-persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan perluasan Injil Kerajaan Surga. Bapa di sorga, terima kasih, berkati seluruh majelis jemaat, badan pelayan unsur jemaat DPG dan warga jemaat dari week 1 sampai dengan week 5 yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua, dan kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Dengan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa ada dan boleh kami nikmati sepanjang hari-hari kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat ini, yang setia menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan bersama-sama dengan keluarga, lepas keluarga mereka, agar supaya dengan sukacita mereka boleh memberi diri untuk boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Terima kasih Bapak. Seluruh aktivitas kami di Pantai Hamadi sepanjang hari ini yang diatur oleh majelis jemaat, bahkan juga mungkin panitia kecil. Jadi Tuhan menolong kami serta sampai dengan selesainya kami akan kembali ke tengah-tengah persekutuan jemaat, kembali ke tengah-tengah keluarga rumah tangga kami dengan penuh selamat dan sukacita. Ini doa sembahyang kami Bapa, ini doa syukur dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja Kristen Injili Tanah Papua, bahkan jemaat GKI Getsemani. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Dan setelah itu kita mohon berkat Tuhan. Bangunlah dalam hidupmu dan pandanglah perjalanan ini. Arahkan hidup kepada Tuhan yang akan menuntun kita, dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan pertolongan yang senantiasa datang dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.